Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, Bami akan menyampaikan contoh soal untuk materi gelombang mekanik. Ya, silakan dicermati untuk contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Sepotong gabus bergerak naik turun di permukaan air ketika dilewati sebuah gelombang. Gelombang tersebut menempuh jarak 9 meter dalam waktu 30 sekon. Bila gabus bergerak naik turun 2 kali dalam 3 sekon, tentukan nilai panjang gelombangnya. Oke, dicermati soalnya ya. Ya, di sini diketahui gelombang menempuh jarak 9 meter dalam waktu 30 sekon. Oke, jarak 9 meter dalam waktu 30 sekon. Berarti dari sini kita bisa mengetahui apa? Ada jarak dan waktu. Berarti kita bisa mengetahui kecepatan, ya, cepat rambat gelombang tersebut. Oke, kita tuliskan yang diketahui dulu ya. Yang diketahui di sini berarti ada jarak. Misalkan kita simbolkan dengan S adalah 9 meter dalam waktu T 30 sekon. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan cepat rambat gelombang. V adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Berarti V sama dengan S per T. Ya, di sini S-nya adalah 9 meter. Waktunya 30 sekon. Jadi 9 per 30. Ya, berapa? 9 per 30. 0,3 ya. 0,3 meter per sekon. Ini adalah cepat rambat gelombangnya. Nah, kemudian gabus bergerak naik turun 2 kali dalam 3 sekon. Bergerak naik turun 2 kali, berarti naik turun 2 kali. Kalau naik turun 1 kali itu berarti artinya adalah 1 gelombang. Kalau 2 kali dalam 3 sekon, berarti ada 2 gelombang yang terbentuk dalam 3 sekon. Berarti dari sini 2 kali ini adalah jumlah gelombangnya, 3 sekon ini adalah waktunya. Berarti dari sini kita bisa mengetahui frekuensinya. Ya, bisa frekuensi, bisa periode juga. Jadi 2 kali itu adalah jumlah gelombang yang terbentuk, disimbolkan dengan N. Ini adalah 2 dalam waktu 3 sekon. Dari sini kita bisa mengetahui frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang terbentuk tiap satu satuan waktu. Berarti F sama dengan N per T. N-nya adalah 2 gelombang dalam waktu 3 sekon. Jadi 2 per 3 Hz. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai panjang gelombangnya. Berarti yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Disimbolkan dengan lambda. Berapakah lambdanya? Oke, kita bisa mencari panjang gelombang menggunakan hubungan V sama dengan lambda kali F. V sama dengan lambda kali F. Berarti kalau kita akan mencari lambda, maka lambda ini sama dengan V per F. Ya. Jadi lambda V-nya adalah 0,3 dibagi F-nya adalah 2 per 3. Ya, lambda sama dengan berarti
0,3 bisa saja dikali 3/2 ya. Jadi lambdanya adalah 0,3 kali 3, 0,9/2. Lambdanya adalah 0,45 meter. Ini adalah nilai panjang gelombang dari kasus contoh soal nomor 1. Ya. Sebenarnya kita bisa mengetahui lambda langsung dari soal ini tanpa perhitungan yang sudah Bami tuliskan di sini. Bagaimana caranya? Ini kalian bisa melihat ke sini bahwa gabus bergerak naik turun 2 kali dalam 3 sekon. Sementara gelombang itu menempuh jarak 9 meter dalam waktu 30 sekon. Oke. Dalam waktu 30 sekon. Di sini 2 kali dalam 3 sekon. Berarti kalau 30 sekon ada berapa kali bergerak naik turun itu gabusnya? Kalau 30 sekon 2 kali 3 sekon, kalau 30 sekon berarti kan ada 20 kali. Ya kan? 20 kali naik turun atau 20 gelombang. Ya, ada 20 gelombang yang terbentuk dalam waktu 30 sekon. 20 gelombang, padahal panjangnya atau jaraknya adalah 9 meter. Berarti 20 gelombang itu ada sepanjang 9 meter. Ini misalkan Bami tuliskan di sini ya. Nah, 20 gelombang atau berarti 20 lambda itu terbentuk atau panjangnya adalah 9 meter. Berarti lambdanya nilainya adalah 9/20. Ya, ini nilainya sama, hasilnya sama, 0,45 meter. Jadi kita bisa pakai logika juga ya. Gini, 2 kali naik turun berarti 2 gelombang ditempuh 3 sekon, berarti kalau 30 sekon ada 20 gelombang. Padahal panjangnya 9 meter, berarti 20 gelombang itu panjangnya 9 meter. Kalau 20 gelombang 9 meter, berarti satu gelombangnya adalah 9 dibagi 20. Ketemunya 0,45 meter sama. Ya. Ini untuk contoh soal yang pertama. Silakan dicermati dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang nomor 2. 2 potongan kayu kecil berada di permukaan danau yang bergelombang dengan frekuensi 3 Hz. Keduanya terpisah sejauh 42 cm. Di antara keduanya terdapat satu puncak dan satu lembah gelombang. Jika posisi kedua kayu berada di puncak gelombang, tentukan nilai cepat rambat gelombangnya. Oke, untuk bisa memecahkan soal nomor 2 ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan itu menggambar terlebih dahulu ilustrasi dari soal ini, ya. Digambar dulu. Jadi ada 2 potongan kayu kecil di permukaan danau. Kita misalkan untuk gelombangnya. Seperti ini. Oke, misalkan seperti ini ya. Ada 2 potongan kayu kecil. Keduanya terpisah sejauh 42 cm. Nah, di antara keduanya terdapat satu puncak dan satu lembah. Posisi kedua kayu berada di puncak gelombang. Yang namanya puncak itu mana ini? Ini puncak, 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 dan puncak. Misalkan kayu yang pertama itu di sini. Ini kita misalkan kayu A.
Ya, ini kayu yang pertama. Kemudian di antara keduanya terdapat satu puncak dan satu lembah. Berarti ini satu lembah yang pertama, satu puncak, ini puncaknya. Ya, ini satu lembah, satu puncak. Kemudian di antara keduanya terdapat satu puncak dan lembah ya, bukan satu lembah. Nih. Di antara keduanya terdapat satu puncak dan lembah. Posisi kedua kayu berada di puncak gelombang. Ini ada puncak, kemudian ada satu puncak dan lembah. Satu puncak, lembahnya ini ya, karena kedua kayu ada di puncak, maka posisi satunya di sini. Ini kayu yang kedua, B ya. Ini tadi ada salah redaksi ya, harusnya satu puncak dan lembah saja, satu puncak dan lembah. Jadi ada satu puncak dan ini lembah ya, karena posisi kedua kayu itu ada di puncak, maka gambarnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Posisi kedua kayu berada di puncak gelombang ini ya, ini lembahnya. Ternyata lembahnya ada 2, puncaknya ada 1. Kemudian frekuensinya diketahui di situ adalah 3 Hz. Keduanya terpisah sejauh 42 cm. Jadi dari A ke B ini adalah 42 cm. Ada berapa gelombang di sini? Ini puncak ke puncak. Yang namanya satu gelombang itu diingat terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Berarti ini kalau mulainya dari sini, berarti ini adalah 1 dan 2 ya. Ini kan tengah ya, tuh puncak, lembah sampai sini, ini adalah satu gelombang ya. Kemudian dari sini ke sini ini satu gelombang. Jadi dari A ke B ini ada 2 gelombang atau 2 lambda yang ternyata panjangnya adalah 42 cm ya. Berarti kalau 2 lambda panjangnya adalah 42 cm, maka kita bisa mengetahui nilai lambdanya adalah 42/2, yaitu 21 cm ya. Yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan adalah nilai cepat rambat gelombangnya. Cepat rambat gelombang V. Berapakah V-nya? Maka kita gunakan persamaan V sama dengan lambda dikali F. V lambdanya 21, frekuensinya 3 Hz. Maka V-nya adalah berapa? 3 kali 1 63 ya. Oke, 63 karena ini dalam satuan cm ya, berarti 63 cm per sekon. Ini tadi ada kesalahan redaksi sedikit di sini ya, mohon maaf. Ini penyelesaian untuk contoh soal yang nomor 2. Silahkan dicermati dulu. Oke, jika sudah, sekarang Bu Ami akan membahas soal yang sudah kalian kerjakan kemarin, yaitu halaman 211 nomor 4 ya. Nah, ini
soal yang sudah kalian coba kerjakan kemarin. Bu Ami perhatikan masih banyak yang keliru dalam menentukan nilai lambda. Nah, kalian perhatikan pada gambar. Di sini ada berapa gelombang? Kalau kita mulainya dari sini, yang namanya satu gelombang itu adalah ini. Nah, sampai sini. Satu gelombang, Bu Ami ingatkan lagi, itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Yang namanya puncak itu ini lembah. Atau satu bukit dan satu lembah, ya. Kalau misalkan gambarnya seperti ini, berarti ada berapa gelombang? Ini ada satu, dan ini ada cuma setengah, ya. Berarti dari sini sampai sini ada 1,5 gelombang atau 1,5 lambda, gitu. 1,5 lambda panjangnya adalah 15 cm. Berarti ini kan gini ya, ini ada 1,5 lambda panjangnya 15 cm. Berarti lambdanya adalah 15 per 1,5. Berapa? 15 dibagi 1,5 ada 10, ya. 10 cm lambdanya. Kemarin kebanyakan dari kalian itu menuliskan nilai lambdanya adalah 15 cm. Di sini jelas 15 cm itu dari sini sampai sini. Sini sampai sini. Ya, itu artinya 15 cm itu bukan nilai lambda. Ya, lambdanya adalah 10 cm. Karena ini ada 1,5. Ada 1,5 lambda panjangnya 15 cm. Jadi lambdanya adalah 15 cm dibagi 1,5 sama dengan 10 cm. Dalam waktu berapa? Waktunya satu gelombang. Ini kan 1 sekon, ya. Berarti P-nya sama dengan lambda per T, ya. Lambdanya 10 per 1 sama dengan 10 cm per sekon atau 0,1 meter per sekon. Silakan dicermati dulu, oke?